Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembahasan tentang faktorial. Sebelum dimulai pembahasan utamanya, aku, Rosa Melinda, akan memperkenalkan rekan lainnya dalam presentasi kali ini. Oke, aku mulai dari yang pertama. Ada Razan Aziz sebagai ketua dari kelompok ini. Selanjutnya ada para anggota lainnya, yaitu Alim Hatma Baiduri, Jessica Cherilim, Rosa Melinda yang termasuk aku sendiri, Selena Eleonora Rahono, dan yang terakhir ada William Fizdatu Cross Bahrul Muid. Oke, setelah perkenalan kali ini, langsung aja kita mulai pembahasan yang pertama. Pengertian faktorial. Faktorial adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dinotasikan dengan n faktorial. Bentuk umum n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 x1 atau n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Oke, selanjutnya setelah dari bentuk umum ada mengapa 0 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial dalam hal ini merupakan pengecualian. Jika kita anggap kalau n sama dengan 1 dan memasukkannya ke dalam rumus faktorial. N faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Maka akan didapat hasil perhitungan yang berbentuk seperti ini. 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 min 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial. 1 sama dengan 0 faktorial. Maka kita bisa menarik kesimpulan jika 0 faktorial sama dengan 1. So guys, contoh soal pertama yaitu tentukan hasil dari 2 faktorial, tentukan hasil faktorial 5, hasil dari 4 faktorial, hasil dari 0 faktorial, tentukan hasil dari 10 faktorial. Jawabannya tentukan hasil dari 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 yaitu 2. Tentukan hasil faktorial 5, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 sama dengan 120. Hasil dari 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Hasil dari 0 faktorial yaitu adalah 1. Tentukan hasil dari 10 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 2. Hasilnya 3.628.800. Oke, untuk pembahasan kali ini adalah contoh dari penjumlahan dan pengurangan faktorial. Aku akan bahas bagian penjumlahan. Contoh yang pertama adalah tentukan hasil dari 3 faktorial ditambah 6 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 720. Maka hasil dari 3 faktorial ditambah 6 faktorial sama dengan 6 ditambah 720. Hasilnya adalah 726. Contoh yang kedua adalah hasil dari 5 ditambah 3 faktorial. 5 ditambah 3 faktorial adalah 8 faktorial. Maka 8 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan hasilnya adalah 40.320. Jika 6 faktorial dikurang 4 faktorial adalah 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 720. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Maka 6 faktorial dikurang 4 faktorial sama dengan 720 dikurang 24. Jadi hasilnya 696. Lalu tentukan hasil dari 7 dikurang 3 faktorial dikurang 2 faktorial. Sama dengan 7 dikurang 3 faktorial dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dikurang 2 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. 2 faktorial sama dengan 2. Maka 24 dikurang 2. Hasilnya adalah 22. Teman-teman, jadi sekarang kita akan menyelesaikan
Contoh soal perkalian dalam faktorial. Yang pertama yaitu hitunglah hasil perkalian 3 kali 4 faktorial. Kita cari dulu nih dalam kurung itu hasilnya berapa. Karena 3 dikali 4 itu 12, maka kita cari 12 faktorial. Yang berarti 12 faktorial itu sama dengan 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dan seterusnya. Jadi nanti ketemu hasilnya itu sekitar 479 juta 001 dan 600. Jadi itu hasilnya teman-teman. Nah, terus soal yang kedua nih. Hasil dari perkalian 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kita cari dulu satu-satu ya teman-teman. Karena 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1, atau sebenarnya 1 itu boleh ditulis boleh enggak ya teman-teman. Jadi karena kayak angka berapapun dikali 1 kan ada tetap angka itu sendiri kan. Jadi kayak kalau nggak ditulis satunya juga nggak apa-apa. Jadi 2 faktorial itu hasilnya 2. Terus 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 hasilnya 24. Berarti hasil perkalian 2 faktorial dikali 4 faktorial itu sama dengan 2 dikali 24, yang berarti itu 48. Begitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada contoh soal faktorial tentang pembagian. Soal yang pertama, jika 5 faktorial per 3 faktorial, maka hasilnya adalah, jawabannya, kita uraikan 5 faktorial menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Kenapa di 5 faktorial hanya kita uraikan sampai 3 faktorial saja? Karena di penyebutnya terdapat 3 faktorial yang dapat dibagi dengan 3 faktorial pembilangnya. Maka hasilnya 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial adalah 1. Lalu selanjutnya sisanya ialah 5 dikali 4 dikali 1 dengan hasil akhir yaitu 20. Oke, untuk soal yang kedua ada hitunglah hasil dari 3 faktorial ditambah 4 faktorial per 2 faktorial. Oke, untuk jawabannya 3 faktorial ditambah, kita uraikan 4 faktorialnya menjadi 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial. Lalu karena di 3 faktorial depan tidak memiliki koefisien, maka itu sama saja dengan 1 dikali dengan 3 faktorial ditambah 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial. Nah, 1 dan 4-nya kita dalam kurungkan, 1 ditambah 4 dalam kurung dikali dengan 3 faktorial. 1 dengan 4-nya kita tambahkan menjadi 5, lalu dikali dengan 3 faktorial per 2 faktorial. 3 faktorialnya kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1, yaitu hasilnya 6. Maka 5 dikali 6 per 2 sama dengan 30 per 2, dan hasil akhirnya ialah 15. Oke, yang selanjutnya ada latihan soal mandiri. Nah, latihan soal mandiri ini berguna buat kalian melatih pemahaman materi kalian tentang faktorial. Nah, untuk soalnya yang pertama ada hitunglah hasil dari 2 faktorial dikali 4 faktorial ditambah dalam kurung 8 dikurang 5 faktorial per 3 faktorial ditambah 2 faktorial dikali 2 faktorial. Soal yang kedua, jika diketahui 4 faktorial ditambah 6 faktorial dibagi 2 faktorial, hasil dari faktorial tersebut adalah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam presentasi kali ini, dan kami berharap apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Langsung saja kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.